lucu ya, waktu kamu selalu ada, nggak ada tuh yang takut kehilangan kamu. Tapi waktu kamu mulai bilang enggak, orang-orang mulai berubah tuh. Di situ kamu mulai mikir, kalau aku jujur, bakal ditinggal nggak ya? Kalau kamu merasa takut kehilangan orang, hanya karena kamu berhenti untuk ada, atau karena kamu berhenti ngalah, berarti episode ini untuk kamu. Welcome back to Little Growth Notes bareng Minmoy. Hari ini kita bakal ngobrolin soal series People Pleaser yang keempat, itu tentang takut ditinggal saat kita sudah mulai jujur. Realitanya gini, buat para people pleaser itu sebenarnya kehilangan itu bukan hal yang kecil, betul ya? Betul. Kehilangan itu bisa kerasa kayak gagal jadi orang baik, bisa ngerasa kita udah gak berharga lagi, atau kita sudah gak bisa bantu orang lagi, atau ngerasa aku gak layak kayaknya dipertahanin jadi temen. Makanya kita sering mikir gini, ngapain jujur kalau ujung-ujungnya kita bakal sendirian? Sering sih, banyak yang ngerasa kayak gitu. Dan tanpa sadar, kita tuh jadi memilih untuk bertahan. Jadi daripada kita ngalah, mending kita menahan diri seperti itu. Jadi kita ngalamin hal-hal yang buat kita melelahkan, bikin capek. Tapi bukan karena kita senang melakukan itu, tapi karena kita tuh takut. Sebenarnya ya, kadang itu kita bukan takut kehilangan orangnya. Cuman kita takut gak ada yang butuh bantuan kita gitu. Kita tuh bukan takut karena kehilangan orang, tapi takut karena nanti gak ada orang yang butuh kita lagi. Satu quotes dari Brené Brown yang suka neliti hubungan manusia itu, dia ada ngomong soal kayak rasa takut ditinggal orang. Gini, we are hardwired to connect with others. It's what gives purpose and meaning to our lives. Maksudnya gini, manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Kita harus selalu ada orang lain dan kita nggak bisa sendiri. Dan ini berarti kita tuh memang diciptakan itu untuk terhubung dengan orang lain. Dan itu yang ngerasa akan membuat hidup itu lebih punya makna, punya nilai, punya tujuan. Tapi masalah yang muncul itu gini, saat kita mengorbankan diri demi tetap terhubung. Jadi masalahnya itu bukan kita memang harus terhubung sama orang lain atau kita harus bersosialisasi. No, that's not the problem. Yang jadi problem itu adalah kita tuh harus ngorbanin diri supaya tetap terhubung. Supaya kita tetap bisa bersosialisasi, kita harus mengorbankan diri sendiri. Dan itu gak enak. Coba kalian jujur sama diri sendiri. Begitu pula aku. Berapa kali kamu udah bertahan di sebuah hubungan atau pertemanan atau situasi yang bikin capek? Sekali? 2 kali? 5 kali? Atau bahkan 10 kali? Bisa jadi lebih ya. Tapi kalian bertahan di situ karena takut ditinggal. Aku yakin pasti ada yang ngalamin. Aku juga pernah ngalamin. Karena takut ditinggal, nanti takut dikucilkan, takut sendiri. Jadi aku terus, apa itu capek? Gak ada itu capek gitu. Dan pertanyaan lebih beratnya lagi,
Kalau mereka pergi saat kamu jujur, yang mereka cinta itu kamu atau versi kamu yang suka ngalah? Tak ulangi. Kalau mereka pergi saat kamu jujur, yang mereka suka itu kamunya atau kamu yang suka ngalah? Coba dipikirin. Kalau kamu masih dengerin sampai sini, ini bagian yang mungkin nggak nyaman buat kalian. Mark Manson pernah bilang gini, if someone only likes you when you're convenient to them, that's not a relationship. That's a transaction. Kalau orang cuma suka sama kamu tuh saat kamu memudahkan hidup mereka. Jadi kayak kamu tuh cuma kamu memudahkan, kamu membuat mereka memudahkan mereka. Itu bukan hubungan, that's not relationship. Itu transaksi. Mau tahu hubungan transaksional gitu? Sayangnya itu people pleaser seringnya kebalik. Kita cuma mikir itu how to show love, itu gimana cara kita menunjukkan kasih, menunjukkan rasa cinta, mungkin kita peduli, padahal itu sebenarnya cuma ya kebiasaan. Kamu nggak kehilangan mereka karena berubah. Kamu itu nggak akan kehilangan mereka karena berubah. Kamu kehilangan mereka karena berhenti memudahkan. That's life. Itu hidup. Kalau dimudahkan terus ya nggak bisa. Orang selalu bilang people come and go, dan itu ada benarnya. They will come and they will go, tapi they will stay. Mereka akan tetap tinggal ketika mereka membutuhkan kamu, bukan cuma kemurahan hatimu itu, tapi memang mereka peduli sama kamu sebagai kamu, bukan versi kamu yang memudahkan mereka. Ada perbedaan besar antara kehilangan dan tersaring. Kan beberapa orang sering ngomong filter your friends, kayak pertemanan itu disaring. Ya, itu ada benernya. Dan yang terhilang akan kehilangan ya mungkin kehilangan. Yang tersaring itu ada ceritanya lagi. Itu dua hal yang berbeda. Kehilangan itu menyakitkan. A loss itu sakit. Tapi kalau menyaring itu perlu filter. Orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu jujur. Memfilter pertemanan atau orang-orang di sekeliling kamu itu akan memudahkan hidupmu. Bukan singkirkan. Saring orang-orang yang memang has a bad negative energy buat kamu. Disaring aja itu. Cukup tahu, cukup mengenal, tapi ya mungkin menurutku kayak ya cukup sampai situ aja. Mereka mungkin kaget kayak, tapi mereka juga bisa menyesuaikan gitu loh. Tapi yang langsung pergi itu memang betah sama kamu yang memudahkan hidup mereka. Kalau hari ini kamu masih takut ditinggal, masih ngerasa takut, coba tanyain ke diri sendiri kayak gini, aku bertahan karena aku peduli atau karena takut? Aku dihargai atau cuma dibutuhkan? Aku tuh didengar apa enggak atau cuma diminta? Jawabannya mungkin pelan, tapi jujur. Aku ada di sini tuh juga have something for me apa enggak? Atau aku tuh cuma selama ini memang hanya diminta, tapi ketika aku sudah menyuarakan pendapatku, aku nggak pernah didengar. Well,
kehilangan orang itu jujur menyakitkan. Sakit, ngerasa sakit banget. Tapi kehilangan diri sendiri karena harus ngalah terus itu lebih berbahaya, guys. Berbahaya. Dan kita, kamu, itu pantas untuk dikasihi, disayangi, dicintai tanpa harus menghilang atau kehilangan. Ya, coba kita pikirin pelan-pelan kayak apa yang selama ini kita rasa kayak bikin capek, menyakitkan, takut. Kalau episode ini ngena banget sama kamu, coba tulis di komentar. Aku sedang belajar jujur tanpa takut ditinggal. Aku belajar jujur tanpa takut ditinggal. This is Little Growth News. Small stories, gentle lessons, and steady growth. See you di part 5.